Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Madita Haryadi dari Universitas Yarsi, Program 3 Akuntansi. Di video kali ini saya ingin presentasi presentasi studi kasus pada modul 4, kas dan setara kas pada PT Subus untuk UTS tahap 2 praktikum audit. Sebelum mulai, di sini saya ingin mempelajari dulu tentang internal control questionnaire. Di sini yang pertama, apakah digunakan kwitansi kwitansi khusus perusahaan apabila iya, bernomor urut bercetak, digunakan menurut urutan nomor urut, bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, bentuk kwitansi terregister, dicatat secara up to date, buku kwitansi terkontrol dengan baik, buku akuntansi memperhatikan nomor urut. Jawabannya itu Jawabannya itu iya, di mana terdapat pada dokumen-dokumen pada buku 1 halaman 68 sampai 76 dan halaman 104 sampai 117. Lalu selanjutnya, apabila digunakan bon atau penjualan kontan, apakah menurut nomor tercetak digunakan menurut urutan nomor urut, bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, bon kontan terregister, dicatat secara up to date, bagaimana akuntansi memperhatikan nomor urut tersebut. Jawabannya itu adalah iya, karena terdapat pada dokumen faktur penjualan pada buku 1 halaman 65 sampai 67. Untuk selanjutnya, apakah penagih piutang atau orang yang membuka sampul pengiriman uang khususnya untuk perusahaan yang menerima pembayaran berupa cek melalui pos membuat suatu daftar cek dan uang tunai yang diterima? Jawabannya itu tidak, maka poin A dan poin B pun tidak relevan karena tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Lalu selanjutnya, bila tidak digunakan kwitansi atau bon penjualan tunai, apakah perusahaan menggunakan cash register untuk mengadministrasikan penerimaan? Bila ya, uraikan pengajuan internal melalui dari penerimaan sampai penyetoran hasil penerimaan. Jawabannya itu tidak, karena perusahaan menggunakan kwitansi untuk penjualan tunai. Selanjutnya, apakah penjualan tunai atas sisa bahan dan sejenisnya bersudut sama dengan penjualan biasa? Jawabannya itu adalah tidak, karena tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Selanjutnya, apakah hasil penerimaan baik dari penjualan tunai maupun penagihan piutang disetor secara utuh ke bank paling lambat keesokan harinya? Jawabannya itu adalah iya. Bisa dapat dilihat di jurnal pembukuan buku 1 halaman 126 sampai 130. Selanjutnya, apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang? Jawabannya itu adalah iya. Karena untuk penyetoran ini dilakukan oleh saudari Sabrina, sedangkan pemegang buku piutang yaitu saudari Esther yang terdapat pada halaman 51 buku 1. Lalu selanjutnya, apakah bukti setoran dicocokkan dengan kwitansi atau bon tunai oleh bagian kwitansi? Jawabannya itu adalah iya, karena bisa dilihat pada dokumen kwitansi atau bon penjualan di buku 1 halaman 70 yang dimana itu dibuat oleh Sabrina selaku kasir dan disetujui oleh Patricia selaku kepala keuangan yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 20. Selanjutnya, apakah total yang setelah pada bukti setoran dikocok dengan transaksi debit pada buku bank yang bersangkutan? Jawabannya itu adalah ya, karena terdapat pada buku bank yang berada di buku 1 halaman 126 sampai 128. Lalu selanjutnya yang 10 itu, apakah debit memo dari bank diterima langsung oleh pejabat tertentu atau yang bukan kasir untuk diinvestigasi? Jawabannya itu adalah iya, karena terdapat pada buku 1 halaman 20 di mana saudari Olivia yaitu kepala bagian akuntansi dibantu oleh staf akuntansi umum dalam membuat rekonsiliasi bank.
Lalu selanjutnya, apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang? Jawabannya itu adalah iya. Terdapat karena terdapat pada di buku 1 halaman 20 mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, apabila tata administrasi diatur sedemikian rupa sehingga kasir atau orang yang menutur ke bank tidak mendapatkan kesempatan untuk mencatat atau mengubah angka pada buku piutang dan daftar perhitungan saldo yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Jawabannya itu adalah iya, karena terdapat pada buku 1 halaman 20 mengenai tugas IT. Lalu selanjutnya, apabila perusahaan membina beberapa dana kas sesuai dengan sumber penggunaannya, apakah dana kas tersebut dan surat berharga secara fisik disimpan secara terpisah dan diadministrasikan masing-masing atau tidak tercampur? Jawabannya itu adalah iya, karena terdapat pada uh, bisa kita lihat informasinya pada buku 1 halaman 22 mengenai kas kecil dan kas besar. Lalu selanjutnya, cek mundur cek mundur yang diterima apakah hanya diberikan kwitansi sementara penerimaan cek mundur diberikan kwitansi asli bila telah dapat diuangkan, disetorkan ke bank pada saat jatuh tempo, dibina buku catatan cek mundur, apabila ya, apakah tertentu fasil secara berkala mencocokkan catatan tersebut dengan kwitansi sementara atau asli? Jawabannya itu adalah tidak, karena PT Subus ini tidak menerima cek mundur. Lalu selanjutnya, apakah pengamanan untuk menjaga uang kas cukup cukup baik? Sebutkan dan bagaimana? Jawabannya itu adalah iya, karena eh, pengamanan uang kas ini oleh saudari Sabrina dan disimpan di dalam berangkas. Lalu selanjutnya, apakah apakah atas kerugian yang memungkinkan diderita atas uang yang disimpan atau di perjalanan diasuransikan dengan cukup? Jawabannya itu adalah tidak, karena tidak ada asuransi. Selanjutnya, apakah penerimaan yang bersifatnya rutin, misalnya sewa dividen, bunga, dan sebagainya, secara berkala diperiksa atau direview sehingga atas kekurangannya disegerakan dibuat catatan dan diinvestigasi? Jawabannya itu adalah iya, karena bisa kita lihat ada di buku 1 halaman 125 tentang investasi pada saham. Lalu selanjutnya, apakah kantor pusat mengontrol penerimaan cabang? Jawabannya itu adalah tidak relevan, karena tidak ada informasi mengenai bahwa PT Suges ini memiliki cabang. Untuk kesimpulan penilaiannya itu adalah baik, karena mayoritas terjawab ya dari ketentuan yang sudah ada. Oke. Selanjutnya, untuk indikator pengeluaran cek, yang pertama, apakah semua pembayaran kecuali untuk pengisian dana kas kecil dilakukan dengan cek? Jawabannya itu adalah iya, karena bisa kita lihat terdapat pada dokumen di buku 1 halaman 104 sampai 113. Selanjutnya, apakah semua cek yang belum digunakan disimpan oleh orang tertentu secara aman? Jawabannya itu adalah iya, karena cek disimpan oleh Sabrina yang, dapat dilihat pada otorisasi bukti bukti bank keluar pada buku 1 halaman 104 sampai 113. Lalu selanjutnya, apakah cek digunakan menurut nomor urut? Jawabannya itu adalah iya, karena bisa kita lihat pada buku 1 halaman 104 sampai 113. Lalu selanjutnya, apakah semua cek yang dibatalkan tetap melekat pada buku cek dan dirusak agar tidak dapat disalahgunakan? Jawabannya itu adalah iya, karena bisa dilihat ada di buku 1. Maaf, ini ya. Lalu selanjutnya, apakah cek dilindungi terhadap pemalsuan tulisan? Jawabannya itu adalah iya. Lalu selanjutnya, apakah kebijakan apakah kebijakan perusahaan yang pertama tidak memungkinkan penandatanganan blanko cek, menghindari pengeluaran cek tunai atau tidak atas nama, dan tidak mengeluarkan cek mundur? Jawabannya itu adalah iya,
Lalu selanjutnya, haruskah semuanya dicek? Pertama itu di kontrol desain, itu ada ya. Lalu selanjutnya dilengkapi dengan bukti pendukung yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani. Jawabannya itu adalah ya. Lalu selanjutnya, sebutkan batas jumlah yang dapat ditandatangani hanya hanya seorang dengan yang jumlahnya sebesar 1 juta rupiah oleh saudari Patricia. Jawabannya itu bisa kita lihat ada di buku 1 halaman 22. Lalu selanjutnya, apakah penandatanganan cek terpisah dari yang menyimpan uang kas dan pemegang buku? Jawabannya itu adalah ya, karena terdapat pada buku 1 halaman 20 mengenai tugas dan tanggung jawab setiap anggota. Lalu selanjutnya, apabila digunakan stempel, apakah disimpan oleh yang berhak menandatangani cek? Jawabannya itu adalah tidak relevan karena tidak menggunakan stempel. Lalu selanjutnya, yang ke-11 itu, apakah setiap pembayaran didukung dengan bukti otentik yang telah diperiksa dan disetujui oleh orang lain dari yang menandatangani cek dan paraf? Jawabannya itu adalah ya. Lalu selanjutnya, apakah semua bukti segera distempel lunas untuk menghindari pembayaran 2 kali? Jawabannya itu ya, karena ada di buku 1 halaman 21, di mana setiap pengeluaran uang dibuatkan bukti pengeluaran kas dan distempel lunas agar tidak terjadi pembayaran ganda. Oke, selanjutnya itu, apakah orang yang menyiapkan cek terlepas dari orang yang menandatangani cek pembayaran uang kas? Jawabannya itu adalah ya. Lalu selanjutnya, uh, bila perusahaan menerima cek mundur dari pelanggan, cek tersebut tidak pernah dibayarkan lagi kepada pihak ketiga. Jawabannya itu adalah ya. Lalu selanjutnya, di rekonsiliasi bank nomor 15 ini, apakah rekonsiliasi bank dibuat paling sedikit sebulan sekali dan oleh seorang pejabat terpisah dari pemegang uang kas yang termasuk penyetor uang kas ke bank dan yang telah ditelaah oleh pejabat yang senior-senior. Untuk dibuat paling sedikit sekali sama sebulan itu adalah jawabannya iya, karena dapat dilihat dari ada di buku 1 halaman 23, dan untuk oleh seorang pejabat terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor uang kas ke bank itu ada ya juga bisa dilihat pada buku 1 halaman 21. Selanjutnya, apakah rekening koran langsung dikirimkan oleh bank kepada orang yang membuat rekonsiliasi? Jawabannya itu adalah tidak, karena tidak adanya tugas terpisah pada orang yang membuat rekonsiliasi dan penerimaan rekening koran. Lalu selanjutnya, apakah penyetoran ke bank yang belum tampak di rekening koran, cek yang masih beredar, dan transfer antar bank diperhatikan dengan seksama pada saat rekonsiliasi? Jawabannya itu adalah iya, karena bisa kita lihat ada di buku 1 halaman 21. Selanjutnya, kas kecil. Apakah kas kecil atau dana kas lainnya menggunakan sistem dana tetap, pengeluaran dibatasi dengan suatu jumlah yang tertentu sebesar 1 juta, besarnya dana ditelaah secara periodik, diawasi dengan memadai, dan semua jawaban ini adalah ya, bisa kita lihat pada buku 1 halaman 22. Selanjutnya, bila seseorang menguasai lebih dari satu kas, apakah dibina dan dibukukan secara terpisah dengan rapi? Jawabannya itu adalah ya. Selanjutnya, apakah bukti pengeluaran kas kecil diperlukan untuk semua pembayaran, ditandatangani oleh yang melakukan pembayaran, ditandatangani oleh yang memeriksa pembayaran, ditulis dengan tinta, jumlah kecuali ditulis dengan angka, juga dieja dengan huruf, disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dan semua jawaban ini adalah ya. Bisa kita lihat pada buku 1 halaman 22. Oke, selanjutnya, apakah secara berkala dilakukan pada case of name secara mendadak? Jawabannya itu adalah tidak. Dan apakah pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan cek? Jawabannya itu adalah tidak. Terdapat pada buku 1 halaman 22,
dan semua dokumen yang mendukung pembayaran diperiksa, itu adalah jawabannya iya. Lalu selanjutnya, apakah pemberian uang muka harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya itu adalah iya. Bisa kita lihat pada buku 1 halaman 124. Selanjutnya, tidak terdapat bon gantung yang lama tidak dipertanggungjawabkan. Jawabannya itu adalah iya. Bisa kita lihat pada buku 1 halaman 124. Oke, selanjutnya kesimpulan penilaiannya itu adalah baik karena mayoritas terjawab ya pada ketentuan yang telah berlaku. Oke, selanjutnya kita ke prosedur audit. Nah, di sini untuk uji ketaatan, yang pertama tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan para pejabat-pejabat yang berwenang. Ini sudah dikerjakan pada indeks TOC2 dan TOC4. Ini bisa kita lihat TOC2 dan TOC4. Nah, di sini terdapat tanggal, nomor bukti bank masuk, keterangan, dan jumlah. Untuk informasi tanggal, bukti bank masuk, keterangan, dan jumlah ini terdapat pada buku 1 halaman 68 sampai 76. Lalu selanjutnya di sini ada kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting. Oke. Untuk kelengkapan dokumen sini sudah terisi semua. Dapat dilihat dari untuk mengisi kelengkapan dokumen pendukung ini bisa kita lihat dari bukti-bukti bank yang masuk. Lalu selanjutnya untuk kebenaran perhitungan matematis ini bisa kita lihat dari keterangan yang ada pada duit giro nomor 1056. Lalu selanjutnya untuk otorisasi ini bisa dilihat dari dibuatnya oleh Sabrina dan disetujui oleh saudari Patricia. Untuk nomor akun ini kita kosongkan saja karena tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut, mengenai ini. Lalu selanjutnya untuk kebenaran posting bisa kita lihat dari ikhtisar hutang pada halaman 52 sampai 56. Oke, ini untuk COC2 dibuat oleh Wijaya dan diperiksa leksikal periode 31 Desember 2018. Selanjutnya kita ke TOC4. Di sini juga sama seperti sebelumnya, terdapat tanggal, bukti bank masuk, keterangan, dan jumlah. Dan untuk keterangan ini itu bisa kita lihat informasinya pada buku 1 halaman 104 sampai 113. Di sini juga ada kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran akun, dan kebenaran posting. Nah, untuk kelengkapan dokumen pendukung ini ada tercantum pada setiap transaksi ya. Dan untuk kebenaran perhitungan matematis ini bisa dilihat dari ikhtisar utang usaha pada halaman 92 sampai 93. Dan untuk otorisasi ini bisa dapat dilihat oleh saudari Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Di bukti pengeluaran bank. Lalu selanjutnya untuk kebenaran nomor akun ini kita kosongkan saja karena tidak terdapat informasi tersebut. Lalu selanjutnya untuk kebenaran posting ini bisa dilihat pada ikhtisar utang usaha halaman 92 sampai 93. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke prosedur audit. Yang kedua, yakinkanlah bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan stempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Dan ini sudah dikerjakan pada indeks TOC2 dan TOC4 yang sama seperti tadi ya.
Sudah kita periksa semuanya. Lalu selanjutnya ini ada uji kewajaran. Yang pertama, siapkan schedule utama dari kas dan skala kas. Ini sudah dikerjakan pada indeks C. Nah, lalu untuk schedule utama itu terdapat kas besar, kas kecil, bank CAB, bank Bloko. Untuk schedule utama ini yang yang diisi hanya data perkayaan 31 Desember 2018 ini. Oke, selanjutnya yang kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ini sudah dikerjakan pada indeks C1 dan C2. Ini buka C1 dan C2-nya. Untuk di C1 ini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Untuk nama perusahaan PT Subus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang kas Saudari Sabrina. Lalu untuk informasi ini ada di buku 1 halaman 123. Nih, yang pertama, yang A, sisa uang kas buku kas. Sisa sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta rupiah. Ini terdapat pada buku 1 halaman 124. Lalu selanjutnya, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 itu kosong dan jumlah debit kreditnya itu balance sebesar 24 juta rupiah, yang dimana jumlah ini adalah balance. Lalu selanjutnya untuk sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta rupiah. Untuk pemasukan yang belum dibukukan dan pengeluaran yang belum dibukukan ini tidak ada ya, maka jumlah sisa uang kas menurut buku sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, sini ada uang dalam kas. Yang pertama ada uang tunai, uang kertas. Ini informasi uang kertas ini ada di buku 1 halaman 123, yaitu 100.000 ada 0 lembar, jadi total adalah 0, dan 125 lembar itu uang 50.000, totalnya 6.250.000, dan 170 lembar uang 20 nominal 20.000, totalnya 3.400.000. Lalu ada 1 lembar nominal 10.000, totalnya 1.010.000. Lalu ada 65 lembar nominal Rp5.000 sebesar Rp325.000. Dan untuk Rp2.000 itu ada 0 lembar, jadi 0. Dan total uang kertas itu sebesar Rp10.985.000. Untuk uang logam di sini terdapat 14 keping nominal Rp1.000 dan totalnya adalah 14.000, dan 2 keping nominal Rp500, totalnya itu sebesar 1.000. Jadi untuk total uang logam sebesar Rp15.000. Lalu jumlah uang tunai sebesar 11 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk surat-surat berharga ini terdapat Rp11.900.000 yang bisa kita lihat pada buku 1 halaman 123, yang dimana di sini sudah tercatat pada indeks C, yaitu terdapat penerimaan yang belum dibukukan, yang terdiri dari yang pertama
Duit giro Bank CAB nomor NZY 0152 atas nama PT Merdeka sebesar 10 juta rupiah, dan duit giro Bank NIB nomor NKLK 126 atas nama PT Wahana sebesar 1.500.000 rupiah. Duit giro Bank IIB nomor LOJH 1576 atas nama PT Zaira sebesar 400.000 rupiah, dan totalnya itu adalah sebesar 11.900.000 rupiah. Oke, ini lalu terdapat selisih uang kas menurut buku dengan uang dalam kas sebesar 19.900.000 rupiah, yaitu di mana selisihnya itu terdapat dari selisih antara 19 juta 19 juta 900.000 rupiah dikurang 11 juta 900.000 rupiah, itu totalnya adalah 8 juta rupiah, dan 8 juta itu terdapat itu ada di buku 1 halaman 124. Lalu selanjutnya kita buka di C2. Di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas Saudari Sabrina. Lalu pertama, sisa uang kas menurut buku kas. Menurut sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 2 juta rupiah. Itu ini sebesar 2 juta rupiah bisa dilihat pada buku 1 halaman 124. Perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal yang sama untuk kas kecil menggunakan sistem dana tetap, dan kas kecil dilihat pada neraca saldo buku 1 halaman 15 yang awal itu sebesar 2 juta rupiah. Untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 itu debit kreditnya itu adalah 0. Lalu untuk sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk pemasukan yang belum dibukukan dan pengeluaran yang belum dibukukan itu adalah 0, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku sebesar 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya uang dalam kas. Yang pertama itu ada uang tunai. Di uang tunai itu ada uang kas untuk 100.000 sebanyak 0 lembar dan 50.000 sebanyak 12 lembar, dan totalnya itu sebesar 600.000 rupiah. Untuk 20.000 sebanyak 18 lembar dan total itu 360.000 rupiah, dan 10.000 itu sebanyak 23 lembar, totalnya 230.000 rupiah, dan untuk 5.000 itu ada 65 lembar, total itu 325.000 rupiah, dan untuk 2000 itu adalah 6 lembar, jadi kosong. Total dari nilai uang kertas sebesar 1.519.000 rupiah. Lalu untuk uang logam, di sini terdapat 13 keping 1.000 rupiah, totalnya adalah 13.000, dan 4 keping nominal 500, dan totalnya itu sebesar 2.000. Jumlah uang logam sebesar 15 juta, 15.000 rupiah, sehingga jumlah uang tunai sebesar 1.530.000 rupiah. Nah, di sini untuk surat-surat berharga itu kosong ya. Dan untuk informasi mengenai uang tunai, uang kertas, dan uang logam itu terdapat pada buku 1 halaman 124. Lalu selanjutnya, untuk bon-bon yang belum diperhitungkan ini sebesar 100.000 rupiah, bisa dilihat pada kolom C2.
Dan itu adalah petty, petty cash voucher. Ini bisa kita lihat di petty cash voucher. Ini untuk bon-bon yang tadi. Nah, ini untuk bon-bon yang belum diperhitungkan sebesar 100.000 rupiah itu dapat pada uh, petty cash voucher. Ini untuk karena kas kecil ini belum diisi kembali pada buku 1 halaman 174, dan yang perlu diinput ini hanya seputaran periode 31 Desember 2018. Nah, jadi yang diinput ini adalah yang tanggal 27 sampai 29 Desember 2018, yaitu ada uang muka perjalanan sebesar Rp30.000. Pada tanggal 28 Desember kita ada bensin sebesar Rp20.000, dan 29 Desember 2018 parkir dan tol sebesar Rp50.000, dan total itu ada Rp100.000. Ini untuk benda yang lain. Lalu di sini terdapat itu selisih kekurangan sebesar Rp370.000 dari jumlah uang kas menurut buku sebesar Rp2 juta dikurang jumlah uang tunai sebesar Rp1.530.000. Jadi hasilnya itu sebesar Rp370.000. Dan ini terdapat pada jurnal koleksi di sini ya, itu debit pada piutang lain dan kredit pada kas kecil sebesar Rp370.000. Lalu untuk biaya perjalanan akomodasi pada debit sebesar Rp100.000, dan di kreditnya ada biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp100.000. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke prosedur audit. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Oke, itu terdapat pada indeks C1 dan C2. Yaitu terdapat pada indeks C1 dan C2 yang sama seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Lalu untuk selanjutnya, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas itu terdapat pada indeks C1. Ini sudah dilakukan. Dan untuk selanjutnya, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca dilakukan penarikan maju ke tanggal neraca, itu sudah dilakukan pada indeks C1. Lalu selanjutnya, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas secara prosedur penarikan per tanggal neraca. Itu sama sudah dilakukan pada indeks C1 ya. Oke, selanjutnya, periksa penjumlahan puting atau cross puting lembar-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya, dan ini juga sudah dilakukan ya, bisa kita lihat pada indeks C, di mana sini sudah melakukan puting dan post puting ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke prosedur audit yang nomor 8 ini. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Jawabannya itu adalah sudah dikerjakan. Itu bisa lihat pada buku 1 halaman 124, di mana menurut peraturan perusahaan, bila ada selisih kas itu menjadi tanggung jawab kasir. Oke, selanjutnya, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca.
Jawabannya itu adalah tidak, karena tidak dilakukan karena di kas tidak menggunakan mata uang asing. Lalu selanjutnya buat daftar koleksi yang diperlukan itu sudah dilakukan. Bisa kita lihat pada jurnal koleksi. Di sini sudah dilakukan semuanya, kayak piutang lain, biaya perjalanan akomodasi di pada bank CAB. Oke, selanjutnya yang 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Oke, ini bisa dilihat dari indeks C, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan setara kas, menurut pendapat kami, saldo kas dan setara kas sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi. Oke, lanjut. Sekarang ini masuk ke bank. Untuk di bank ini, yang pertama, lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Nah, di sini bisa kita, ini sudah dilakukan pada indeks C3 dan CC4. Ini pertama kita ke CC3 dulu. Nah, di sini terdapat bank CAB, yang dimana untuk CC3 ini adalah surat konfirmasi bank CAB yang bisa dilakukan, bisa dilihat contoh buku 1 halaman 131, di mana surat konfirmasi bank ini formulirnya kosong dan akan diisi langsung oleh bank yang bersangkutan. Jadi ini diisi kosong terlebih dahulu. Lalu selanjutnya untuk di CC4 ini sama seperti tadi, namun kalau ini itu bank loko. Jadi PT Sugus ini memiliki dua rekening bank, yaitu Bank CAB dan Bank Loko. Itu bisa dilihat dari buku 1 halaman 115, yaitu PT Sugus mempunyai dua rekening bank, yaitu Bank Loko dan dengan nomor rekening 728.30.2480.1 dan Bank CAB dengan nomor rekening 118.10.156.7.1. Oke, selanjutnya kita balik ke saudara audit. Yang kedua ini, minta dari kalian hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo rekonsiliasi giro. Itu sudah dilakukan pada indeks C3 dan C4. Dan untuk ini C3 dan C4. Nah, ini sudah dilakukan. Ini terdapat pada buku 1 halaman 128 untuk buku Bank CAB, dan untuk buku 1 halaman 129 itu untuk rekening koran CAB. Nah, di sini untuk jurnal koleksi yang diperlukan itu adalah terdapat peran catat atas pembayaran kas kepada PT Berkat tanggal 3 Desember 2018 yang seharusnya itu sebesar 101.100.000 rupiah, namun dicatat sebesar 100.110.000 rupiah. Maka jurnalnya itu utang usaha pada debit sebesar 990.000 rupiah dan Bank CAB pada kredit sebesar 990.000 rupiah. Lalu perusahaan yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Untuk debitnya Bank CAB sebesar 10.600.000 rupiah dan di kreditnya itu ada piutang usaha sebesar 10.600.000 rupiah.
Dan yang ketiga, salah satu transaksi yang diterima dari pelanggan ternyata masih kosong, itu untuk di debitnya ada piutang usaha sebesar 2.200.000 rupiah dan bank CAB sebesar CAB di kredit sebesar 2.200.000 rupiah. Untuk yang keempat, perusahaan belum mencatat biaya biaya administrasi dan jasa giro untuk di debit biaya administrasi bank sebesar 25.000 rupiah. Lalu ada bank CAB sebesar 131.500 rupiah dan di kredit terdapat pendapatan lain-lain sebesar 156.500 rupiah. Oke, lalu bisa bisa kita lihat saldo menurut rekening koran dan menurut pembukuan pada C3.1. Untuk informasi ini terdapat pada buku 1 halaman 129, mana Bank CAB ini di mana saldo menurut rekening koran pembukuan ini sebesar 4.391.410 rupiah. Lalu di sini itu uh, untuk melakukan rekonsiliasi ternyata ada yang belum tercatat, itu uh, sebesar 20 juta rupiah, itu sekarang dalam perjalanan. Lalu dan jumlahnya itu sebesar 20 juta rupiah. Dikurang pada tanggal 26 Desember itu ada cek beredar sebesar 11 juta rupiah dan jumlah jumlah saldo yang sebenarnya itu sebesar 13.391.410 rupiah. Itu terdapat dari saldo menurut saldo menurut rekening koran ditambah jumlah, lalu dikurang oleh 11 juta rupiah. Oke, selanjutnya menurut pembukuan, saldo menurut pembukuan ini totalnya sebesar 5.849.910 rupiah. Itu bisa kita lihat dari buku 1 halaman 128. Dan untuk rekonsiliasi yang ada di bawah ini itu ada pada tanggal 14 Desember KU masuk PT Lestari sebesar 10.600.000 rupiah dan 28 Desember pendapatan jasa giro ada bunga sebesar 156.500 rupiah dan total jumlahnya itu sebesar 10.756.500 rupiah dan dikurang oleh kesalahan catatan PT Berkat sebesar 990.000 rupiah, beban administrasi bank sebesar 25.000 rupiah, cek kosong sebesar 2.200.000 rupiah dan jumlahnya itu sebesar 3.215.000 rupiah dan saldo yang sebenarnya itu ada 13.391.410 rupiah. Ini hasilnya balance sama seperti di rekening koran. Oke, lalu selanjutnya kita lihat untuk di indeks C4 itu jurnal koreksi yang diperlukan. Uh, Perusahaan belum mencatat penerimaan piutang. Jurnalnya itu di debit ada bank lokal sebesar 3.375.000 rupiah dan di kredit ada piutang usaha sebesar 3.375.000 rupiah. Itu terdapat pada buku 1 halaman 126 sampai 127 untuk informasi buku bank. Lalu untuk rekening koran itu ada di buku 1 halaman 130. Lalu ini kita ke jurnal koleksi. Nah, di sini itu ada yang sudah di jurnal koleksinya, ada piutang usaha, piutang lain-lain, biaya
administrasi Bank CAB, administrasi biaya bank. Oke, selanjutnya kita melihat saldo menurut menurut urutan koran. Untuk di indeks C4.1 ini saldo menurut rekening koran sebesar 5.592.640 rupiah. Ini informasi ini dapat dilihat pada buku 1 halaman 130. Lalu selanjutnya ditambah setoran dalam perjalanan sebesar 37.500.000 rupiah dan setoran dalam proses sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk jumlah penambahan sebesar 39.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya ini dikurangi oleh cek yang beredar PT Elang sebesar 2 juta rupiah dan PT Cakra sebesar 5.500.000 rupiah dan total itu sebesar 7.500.000 rupiah. Dan untuk total rekening koran ini sebesar 37.092.640 rupiah. Lalu selanjutnya ini hasil dari ini itu jumlah yang 5 juta jumlah koran ini ditambah oleh jumlah penambahan lalu dikurang oleh 7.500.000 ini. Totalnya 37.092.640 rupiah. Untuk saldo menurut pembukuan sebesar 36.640.000 rupiah ditambah penerimaan piutang sebesar 3.750.000, jasa giro sebesar 75.226 rupiah, jumlah penambahan sebesar 3.825.226 rupiah dan dikurangi oleh biaya cek sebesar 18.000, biaya administrasi sebesar 5.000 dan cek kosong sebesar 3.350.000 rupiah dan lalu jumlah pengurangan sebesar 3.373.000 rupiah dan total pembukuan itu sebesar 37.092.640 rupiah. Oke, untuk saldo menurut pembukuan ini terdapat pada halaman 126 dan saldo menurut pembukuan dan rekening itu sama, yaitu balance ya. Oke, selanjutnya kita balik ke prosedur audit. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca, yaitu jawabannya sudah dilakukan. Dan untuk yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dan menutup rekening. Jawabannya itu tidak dilaksanakan karena tidak ada informasi mengenai penutupan rekening bank. Lalu selanjutnya untuk menerima, yakinkan bahwa tidak ada wrapping window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Itu jawabannya sudah dikerjakan, di mana bukti penerimaan dan pengeluaran pada dokumen-dokumen pada buku 1 halaman 68 sampai 76 dan halaman 104 dan 113. Lalu selanjutnya, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Jawabannya itu tidak dilaksanakan karena tidak ada rekening yang tidak aktif. Lalu selanjutnya, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Jawabannya itu sudah dikerjakan dan informasi tersebut bisa dilihat pada buku 1 halaman 115. Selanjutnya, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jawabannya itu sudah dikerjakan
dan terdapat pada buku 1 halaman 125. Lalu selanjutnya eh, yang 9 ini periksa penerbitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan dan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Lakukan bukti kas masuk dan bukti kas keluar untuk bulan Januari, Juli, Desember. Apakah penerimaan kas atau cek giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikirimkan. Lalu selanjutnya, apakah setiap pengeluaran mendapatkan persetujuan dari pejabat dan berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian, pemesanan pembelian, laporan pengiriman barang, surat jalan dari pemasok dan faktur. Lalu lakukan uji penerimaan buku cek atau giro dengan buku kas masuk yang didukung oleh setoran bank yang telah dijurnalkan dengan benar. Jumlah yang tercantum pada bukti kas yang didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Itu sudah dilakukan, ada di indeks TOC2 dan TOC4 ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Jawabannya itu tidak dikerjakan karena tidak ada yang perlu diungkapkan ke dalam surat klien. Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Jawabannya itu tidak dilakukan karena sudah dilakukan dengan secara wajar terhadap foto yang sudah ada. Oke, selanjutnya itu untuk investasi jangka pendek. Yang pertama ini siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Itu telah dikerjakan pada indeks D. Nah, untuk schedule utama ini hanya mengisi data per klien ini, data per klien 31 Desember 2018, defisit jangka panjang sebesar 1.450 juta, investasi pada saham sebesar 265 juta rupiah, dan totalnya sebesar 1.319 juta rupiah. Di sini bisa dilihat, di sini sudah pada ngeling semua untuk investasi deposit jangka panjangnya itu kosong, dan data perauditnya itu sebesar deposit jangka panjang itu sebesar 1.450 juta rupiah, dan untuk pada saham perauditnya itu sebesar 269.500.000 rupiah, totalnya sebesar 1.719.500.000 rupiah. Oke, untuk selanjutnya yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Jawabannya itu tidak dikerjakan karena tidak ada informasi mengenai hal tersebut di buku 1 halaman 123 sampai 125. Lalu selanjutnya, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya. Jawabannya itu tidak dikerjakan karena kurs pada investasi saham. Terus selanjutnya, eh, periksa transaksi mutasi, penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Jawaban itu sudah dikerjakan. Terdapat pada buku 1 halaman 123 dan halaman 125. Selanjutnya, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito, yaitu sudah dilakukan, terdapat pada indeks D. Ini lihat.
Nah, ini sudah untuk investasi pada saham ini sebesar 265 juta rupiah. Itu saldo pada buku satu halaman 123. Jadi, oke, selanjutnya lakukan pengecekan catatan investasi atas apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar finansial yang berlaku umum, yaitu uh, jawabannya sudah disesuaikan dan sudah dikerjakan dan terdapat dan bisa dilihat terdapat pada informasi hal tersebut itu pada buku satu halaman 125. Lalu selanjutnya perhatikan klasifikasi dari setara bahwa bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan termasuk sebagai kas secara kelompok secara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan, yaitu sudah dikerjakan pada indeks D yang mengenai investasi jangka pendek. Oke, selanjutnya untuk melakukan uh, rekonsiliasi maaf untuk selanjutnya itu melakukan koreksi audit pada indeks A2.1 pada pada kertas kerja neraca dan laba. Itu kita bisa lihat dari kas dan setara kas. Sini debitnya sebesar 14.581.726 rupiah dan kreditnya sebesar 6.588.000 rupiah, dan per auditnya itu totalnya sebesar yang 55.484.050 rupiah, dan untuk investasi jangka pendek sebesar 4.500.000 rupiah, dan dari kreditnya itu adalah nol, dan per auditnya itu 1.790.050.000 rupiah. Ini bisa dilihat pada indeks C. Ini bisa dilihat dari bank CAB ini, CAB dan Bank Loko yang sudah dikoreksi, dan perubahannya itu ada di sini di debit sebesar 14.581.725 rupiah, dan di kredit sebesar 6.588.000 rupiah. Dan ini hasil data per audit. Lalu untuk investasi jangka pendeknya itu terdapat pada indeks D, yaitu di besar 4.500.000 rupiah. Di sini masih kosong ya. Oke, ini dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh Cikal. Indeks A2.1 periode 31 Desember 2018. Untuk kertas kerja neraca ini masih kosong. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.